Saya Rizal Apip. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya keren ini. Februari. Keren. Dilaksanakan pada Sobat daerah sekalian, tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Gue mau ngasih tahu, tadi itu yang ngomong namanya Rizal Apip. Rizal ini pernah jadi narasumber di podcastnya Refli Harun. Lo denger dong cerita bagaimana Rizal berbohong dan kebohongannya itu diketahui sama Refli Harun. Dan Refli Harun ngundang dia di podcastnya untuk diwawancarai demi membela Munarman, demi membersihkan namanya Bahar Smith dengan bayaran 7 juta. Waktu video podcast itu viral dan beredar, gua sempet nulis di Twitter. Nah, sekarang video itu udah di take down, udah diturunin sama Refli Harun. Gua nggak tahu alasan kenapa video itu diturunin. Mungkin karena merasa ditelanjangi. tapi pengakuan dari Rizal Apip ini sama sekali bohong, sama sekali keliru. Kenapa begitu? Karena di depan saya ada Ustadz Dewa. Ustadz Dewa inilah yang memperkenalkan dan membawa Rizal Apip kepada saya yang sebelumnya saya sama sekali nggak kenal. Jadi itu bukan pada pertengahan Februari, tapi pada tanggal 9 Februari. Setelah diperkenalkan, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, barulah kita mengadakan podcast. Podcastnya live streaming. Tapi ini serius saudara sekalian ya. Serius. Karena ini pembusukan, tidak hanya pembusukan nama, tapi juga menggiring ke arah kriminalisasi terhadap saya. Jadi saya ini orang hukum. Saya paham lah yang begini-begini arahnya kemana ya. Kasus ini berusaha digoreng sejumlah pihak. Dan sejumlah pihak itu sudah saya tantang begini, Tar. Percaya pada saya atau percaya kepada dia. Tapi dia dan gerombolannya terus menggoreng kasus ini. Ya kan? Dan polanya sama. Nah karena itu sekali lagi, please, mohon penegak hukum ya bersikap independen, objektif dan profesional, ya kan? Karena yang dihadapi ini bukan orang jahat, ya kan? Hanya orang kritis saja. Kalau saya mengkritik melalui podcast, melalui YouTube ini, itu karena saya sebagai warga negara yang cinta kepada negara ini. Dilaporkan dugaan fitnah oleh Refli Harun, Eko Kuntadi, alamat cucian gak ada yang angkatin nih. Pegiat media sosial Eko Kuntadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pakar hukum tata negara Refli Harun terkait dugaan fitnah video pengakuan Apip. Diketahui Apip merupakan tersangka kasus penculikan dan pencabulan 12 anak di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan. Hal itu diakui Eko Kuntadi di akun Instagramnya. Ia juga mengunggah bukti surat laporan Refli Harun itu. Nah, kan gue dilaporin Refli Harun. Alamat cucian gak ada yang angkatin nih. Tulis Eko Kuntadi, Jumat 3/6/2022.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refli Harun melaporkan pegiat media sosial Eko Kuntadi dan Rizal Apip 28 ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah terkait video pengakuan Apip. Apip yang juga tersangka kasus penculikan dan pencabulan di sejumlah di daerah itu diduga memfitnah Refli dengan pernyataannya dibayar Rp 7 juta untuk mengaku sebagai narapidana teroris saat diundang ke podcast Refli Harun. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menanggapi perihal laporan yang diajukan Refli Harun ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri Jakarta. Hal tersebut diketahui lantaran Refli Harun merasa nama baiknya tercoreng dalam cuitan akun Twitter milik Eko Kuntadi. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berawal dari video klarifikasi Rizal Apip yang viral di media sosial. Menanggapi laporan yang dilayangkan Refli Harun ke Bareskrim Polri, Eko Kuntadi mengungkapkan bahwa Rizal Apip buka suara terkait mendapat bayaran dari Refli Harun sebesar 7 juta rupiah. Nah, gegara Rizal Apip buka suara, dia dibayar Rp 7 juta sama Refli Harun. Sekarang gue dilaporin sama Refli, ucap Eko Kuntadi dalam cuitan di akun Twitter pribadi miliknya pada Jumat tanggal 3 bulan 6. Lanjut, ia mengatakan secara santai dianggap hanya sebagai angin lalu dan jadikan sebagai bahan candaan yang membuat para warganet pun meresponnya dengan bercanda. Ya, bakalan jemuran gue gak ada yang angkatin nih kalau gue dipanggil polisi, imbuhnya. Sementara itu, melalui video dari akun YouTube pribadi miliknya, Refli Harun mengungkapkan bahwa dirinya usai membuat laporan ke Bareskrim pada Kamis tanggal 2 bulan 6. Saya habis dari Bareskrim Mabes Polri ke cyber untuk melaporkan fitnah terhadap diri saya. Laporan diterima, sudah mendapatkan berkas laporan dari kepolisian, ujar Refli Harun dalam video di akun YouTube pribadinya, dikutip pada Jumat tanggal 3 bulan 6. Dari surat laporannya yang diterima Refli Harun, dirinya melaporkan perkara pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan peristiwa pidana pencemaran nama baik. Lanjut, pada surat laporan yang diterima AKBP R. Herminto tersebut menerangkan bahwa ada 3 pelapor yang diajukan oleh Refli Harun. Pelapor atas Refli Harun dan terlapor atas nama Rizal Apip, pemilik atau pengguna akun TikTok atas nama @pecintajokowi2, pemilik akun Twitter @ekokuntadi, dan pemilik akun YouTube atas nama 2045TV 2045. Tertulis pada surat laporan yang diterima Bareskrim Jakarta, dikutip Jumat tanggal 3 bulan 6. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menanggap santai pelaporan dirinya ke polisi oleh ahli hukum tata negara Refli Harun. Refli melaporkan Eko dan tersangka kasus penculikan anak Bogor, Tangerang, dan Jakarta Rizal Apip. Refli merasa tak terima karena dituduhkan memberikan uang 7 juta kepada Rizal agar mengaku terkait dengan Habib Bahar bin Smith dan Munarman saat tampil di podcast YouTube miliknya. Adapun Eko ikut dilaporkan lantaran dianggap terlibat memviralkan pengakuan Rizal Apip tersebut melalui media sosialnya. Melalui akun Twitternya, Eko menanggapi dengan canda soal pelaporan dirinya. Nah, gegara Rizal Apip buka suara, dia dibayar 7 juta sama Refli Harun. Sekarang gue dilaporin sama Refli. Ya, bakalan jemuran gue gak ada yang angkatin nih
kalau gue dipanggil polisi. Tulis Eko, dilihat tanggal 4 bulan 6 2022. Eko mengaku puyeng dengan pelaporan dirinya. Ini lantaran yang undang Rizal adalah Reply sendiri untuk bicara podcast miliknya. Reply yang wawancara Rizal Apip di podcastnya, Rizal Apip mengaku mantan napiter buat Bella Munarman dan Habibah Bahar bin Smith. Padahal Rizal cuma maling kelas coro. Terus Rizal ngaku dibayar Rp 7 juta. Juga sama Reply untuk podcast berisi kebohongan itu. Kok jadi gue yang dilaporin, puyeng dah, katanya lagi. Reply sendiri mengaku kalau pertanyaan Rizal soal bayaran Rp 7 juta mengganggu kredibilitasnya sebagai YouTuber, termasuk menyinggung dirinya yang bergerak di bidang hukum sehingga memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Kalau ada seperti ini, justru akan mengganggu kredibilitas saya. Dituduh ngasih uang, dituduh nyeting, ya kan, lalu kemudian dijelek-jelekin, ujar Reply.